Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita selalu diberikan kekuatan untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang tanda wakaf, yang mana ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan beberapa tanda wakaf. Ada nanti beberapa tanda yang perlu kita patuhi. Dan ketika menemukan tanda wakaf ini, ada perintah tersirat di dalamnya. Dan apa maksud daripada tanda wakaf tersebut? Sekarang kita lihat apa pengertian daripada wakaf itu, yaitu menghentikan bacaan atau suara sementara waktu pada akhir kalimah atau ayat untuk mengambil nafas dengan maksud melanjutkan lagi bacaan. Jadi poinnya di sini adalah kita menghentikan bacaan untuk mengambil nafas. Jadi nanti dalam satu ayat itu kadang kita menemukan beberapa tanda wakaf. Apa maksud daripada tanda-tanda wakaf tersebut? Sekarang kita lihat tanda wakaf itu. Yang pertama kita temukan seperti ini, huruf mim. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan tanda mim seperti ini, maka maksudnya tanda mim ini adalah wakaf lazim. Maksudnya apa? Yaitunya wajib berhenti. Jadi ketika kita menemukan huruf mim kecil seperti ini yang tangkainya ke samping, itu adalah tanda wakaf. Tangkainya ini ke samping. Tapi kalau ada mim yang seperti ini tangkainya ke bawah, itu bukan tanda wakaf, tapi itu adalah tanda iklab. Tanda wakaf yang kedua yaitunya ada kita menemukan tanda qala. Seperti ini bentuknya, ada qa dengan la. Ini rumah ya. Jadi apa maksud tanda qala ini? Yaitunya al-waqfu ula atau waqaf aula. Apa maksud waqaf aula ini? Yaitunya sebaiknya berhenti. Jadi untuk mim dengan qala ini, kalau mim tadi wajib berhenti, sedangkan qala ini adalah sebaiknya berhenti. Maknanya kalau kita teruskan tidak masalah. Contoh nanti kita menemukan tanda qala. Tapi kalau kita ingin teruskan tidak masalah. Tapi perintahnya di sini adalah sebaiknya berhenti. Jadi kalau kita berhenti, kita bisa mengambil nafas yang baru. Setelah itu ada tanda ja. Apa maksud tanda ja? Yaitunya wakaf jaiz. Apa itu wakaf jaiz? Kita boleh berhenti dan boleh juga terus. Maksudnya ja ini pilihan. Oke, ja ini pilihan. Kita mau berhenti bisa, mau teruskan pun bisa. Oke, seperti itu. Tanda wakaf yang keempat yaitunya ada 2 titik 3 yang berdekatan. Maksudnya apa? Yaitunya mu'anaqah. Apa itu mu'anaqah? Kita boleh berhenti pada salah satu titik. Kalau kita berhenti pada titik 3 yang pertama, bermakna kita tidak boleh lagi berhenti pada titik 3 yang kedua. Kalau kita tidak berhenti pada titik 3 yang pertama, maka kita berhenti pada titik 3 yang kedua. Yang penting poinnya adalah kita berhenti pada salah satu titik, tidak boleh pada dua-duanya. Itu yang keempat. Yang kelima ada tanda shalah. Ada tanda shalah. Shalah ya ni ru'yah. Apa maksudnya? Yaitu al-waslu aula. Apa maksud al-waslu aula ini? Yaitunya sebaiknya terus. Kita dianjurkan untuk meneruskan bacaan. Tapi seandainya kalau kita ingin berhenti pada tanda shalah ini, ya tidak masalah. Oke, yang terakhir adalah la. Apa maksud tanda la ini? Yaitunya al-waqfu mamnu'. Apa maksud al-waqfu mamnu' ini? Yaitunya dilarang berhenti. Jadi kalau kita mau berhenti di sini tidak boleh. Kita dilarang untuk berhenti. Kalau mau berhenti juga bisa. Tapi untuk membacanya kita harus tarik lagi ke belakang. Tidak boleh kita teruskan. Jadi sekarang untuk mudah fahamnya kita akan lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini yang pertama, tanda wakaf mim. Maksudnya adalah wajib berhenti. Kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Tanda wakafnya ini tanda mim. Ini tanda wakaf mim.
Jadi di sini kita diwajibkan untuk berhenti. Oke, kita coba baca dari sini. Madza aradallahu bihadza mathala. Oke, kita berhenti di sini. Dan seandainya kalau kita mau lanjutkan, kita terus saja mulai dari sini. Yudillu bihi. Oke, nah, kita berhenti di sini. Dan setelah itu kita teruskan saja tanpa mengulang ke belakangnya. Oke, tanda mim ini kita berhenti, wajib berhenti. Dan setelah itu kita teruskan saja. Itu untuk tanda waqaf mim. Yang kedua ini tanda qala. Maksudnya tadi sebaiknya berhenti. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Jadi qala ini kalau saya pribadi adalah saya akan berhenti. Supaya kita senang, supaya kita mudah untuk mengambil nafas. Oke, saya akan contohkan dari sini. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Oke, kita berhenti di sini. Dan kalau kita ingin menyambung bacaan, kita teruskan saja di sini. Ala innahum. Kita teruskan saja setelah tanda qala. Tidak perlu kita ulang ke belakang. Jadi tadi mim kita berhenti saja, qala kita berhenti saja. Kita masuk tanda waqaf yang ketiga, yaitunya ja. Ja itu pilihan. Mau berhenti bisa, mau terus pun bisa. Ini contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Kalau si pribadi untuk ja ini karena kita boleh berhenti, saya akan menggunakan huruf ja ini untuk berhenti saja. Supaya ada peluang kita untuk mengambil nafas yang baru. Dan di sini saya akan pilih berhenti saja. Kita baca dari sini. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Saya akan pilih berhenti di sini. Setelah itu kalau kita ingin melanjutkan bacaan, kita teruskan saja di sini. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Di sini ada tanda ja lagi. Jadi di sini pun saya akan memilih berhenti. Jadi kalau kita ingin melanjutkan, kita teruskan saja. Kita teruskan dari sini tanpa mengulang ke belakang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi untuk tanda ja ini pilihan, boleh berhenti atau boleh terus. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, titik 3 2 berdekatan. Maksudnya kita mesti berhenti pada salah satu titik. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ini ada tanda titik 3. Biasanya kalau saya pribadi akan menggunakan tanda titik 3 yang kedua untuk berhenti. Kita baca dari sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, kita berhenti di sini. Dan kalau kita ingin melanjutkan bacaan, kita teruskan saja tanpa mengulang ke belakang. Hudal lil muttaqin. Oke, ini tanda waqaf yang keempat. Tanda waqaf yang kelima, shalah. Maksudnya adalah sebaiknya kita teruskan. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Jadi tanda shalah ini adalah sebaiknya terus. Tapi kalau kita ingin berhenti di sini tidak masalah. Di sini ada tanda shalah 2. Saya akan berhenti pada tanda yang di sini. Sedangkan tanda shalah yang pertama ini saya akan teruskan dan saya akan coba berhenti di sini. Kita baca dari sini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة. Jadi untuk tanda solat ini sebaiknya terus. Nah, kita teruskan saja. Tapi kalau seandainya kita mau berhenti pun tidak masalah. Dan bagaimana kalau kita ingin melanjutkan bacaan? Apakah kita perlu ulang ke belakang? Tidak perlu. Kita teruskan saja. Oke, kita teruskan saja. Walahum adzabun azim. Jadi tanda solat ini poinnya adalah kita sebaiknya terus. Tapi kalau kita mau berhenti tidak masalah. Ini yang kelima. Tanda wakaf yang keenam, la. Maksudnya adalah dilarang berhenti. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Ini di sini kita dilarang berhenti. Kita contohkan di sini. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Jadi kita ulang lagi di sini. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Oke, jadi tanda la ini adalah kita dilarang berhenti. Bagaimana seandainya kita terpaksa berhenti karena nafas kita tidak sampai? Maka kalau kita mau berhenti di sini, silakan berhenti tapi harus diulang dari ke belakangnya. Contohnya, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Oke, nafas kita tidak sampai. Dan kalau kita ingin mengulangnya, kita tidak boleh teruskan. Oke, tidak boleh kita teruskan di sini. Karena la ini adalah dilarang berhenti. Kita harus tarik ke belakang. Kita ulang dari sini. Ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi kesimpulannya seperti ini. Untuk mim itu adalah wajib berhenti. Qala itu juga kita berhenti. Ja ini pun kita berhenti. Mau berhenti bisa, mau terus pun bisa. Jadi kita ambil saja poinnya adalah ja ini berhenti. Kalau saya pribadi, ja ini saya akan gunakan untuk berhenti. Sedangkan tanda titik 3 ini akan berhenti pada salah satu. Jadi untuk tanda mim, qala, ja dan tanda titik 3 ini kita akan berhenti. Poinnya seperti itu. Sedangkan tanda solat ini sebaiknya diteruskan. Tanda la ini kita dilarang berhenti. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami dan bisa kita praktikkan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau ada pertanyaan dan saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.